di atas ya. Di sini. Namun dan untuk YouTube kok. Dalam pasang teng nggih. Sekedar. Nggih, oke. Sudah. Bentar. Sudah, ya. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya, dengar Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena kita masih diberi kesehatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah berupa sholat isya berjamaah, dan setelah sholat isya kita mendalami ayat-ayat Allah dalam kitab suci Al-Quran. Pada hari ini kita masuk ke ayat 8 surat Ali Imran. Ayat ini berupa doa kepada Allah yang mungkin sering kita baca dalam doa kita, yaitu yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat 8. Nah, orang-orang Islam itu berdoa, ya Tuhan kami, ya. Apa bedanya Rabbana dengan ya Rabbana atau ya Allah? Kadang-kadang kita berdoa dengan ya Allah. Kalau kita memulai doa kita kepada Allah dengan menggunakan huruf ya, itu berarti Allah itu jauh dari kita. Oleh karena itu tidak perlu kita tambah huruf ya di awal doa kita. Langsung saja Rabbana seperti ini, karena kita merasa kita dekat dengan Allah dan Allah pun dekat dengan kita. Kalau sudah dekat, gampang diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rabbana, na menunjukkan kami, banyak orang dalam bahasa Arab, ya. Nah, Rabbana. Padahal kadang-kadang kita doa sendirian, tetapi kita tetap menggunakan kami, nah kami gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah semua itu, kami semua, padahal doa sendirian. Itu artinya bahwa kaum muslimin itu diajak untuk hidup, ya, bermasyarakat, solidaritas, ya, solidaritas, setia kawan terhadap sama muslim. Tidak doa untuk kepentingan sendiri. Itu ajaran agama kita yang diajarkan oleh Allah.
Seharusnya kalau doa sendiri Robbi itu, bukan Robbana. Robbi, wahai Tuhanku gitu. Tetapi mengapa kita selalu berdoa dengan Robbana, Tuhan kami, padahal doa kita ketika itu kita sendirian. Nah, itu berarti kita diajarkan oleh agama kita, oleh Allah, bahwa kita harus punya kesetiakawanan, solidaritas, jangan menang sendiri, jangan ingin selamat sendiri gitu. Itu maksud Allah ya melalui kitab suci Al-Qur'an ini, bahwa kita diajarkan untuk hidup setia kawan, solidaritas. Begitu indahnya agama kita ya. Tidak diajarkan untuk hidup sendiri egois. Tetapi ada teman-teman kita yang mungkin menurut saya itu kurang paham aja bahasa Arab. Ketika dia memimpin doa di depan umum, kadang-kadang Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu kan doa untuk dia sendiri. Seharusnya kan diganti Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Itu yang benar kalau doa ya di hadapan orang banyak. Tidak boleh, tidak benar ya doa untuk kepentingan sendiri. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, padahal dia memimpin doa di hadapan orang banyak. Tapi mungkin karena nggak paham saja itu ya, nggak bisa mengganti kata gantinya Rabbi ghfirli menjadi Rabbana ighfir lana dzunubana ya, wali walidina ya. Kalau ada seorang ya yang mungkin tidak mau mengganti kata ganti saya menjadi kami semua ketika memimpin doa bersama, menurut saya sebaiknya nggak usah diamini. Dia doa untuk kepentingan sendiri, padahal doa di hadapan dan untuk orang banyak. Maka perlu tahulah bahasa Arab itu. Ya, seperti doa tadi, Rabbi ghfirli diganti Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum, mereka orang tua kami, kama rabbauna, sebagaimana mereka mendidik kami, mengasihani kami, shighara, ketika kami masih kecil. Gitu yang seharusnya. Tapi mungkin karena kurang paham tadi, seorang memimpin doa tidak dirubah kata ganti saya, seharusnya diganti menjadi kami ya. Ya nggak apa-apalah karena kurang paham saja mungkin ya. Kemudian selanjutnya apa yang kita minta kepada Allah ya, la tuzigh qulubana ya, janganlah engkau condongkan ya hati kami kepada kesesatan, atau jangan sesatkan kami lah begitu ya. Jangan sesatkan kami setelah kami mendapat petunjuk dari Engkau ya Allah. Ini penting doa ini dari ayat Quran ini. Mengapa? Karena kadang-kadang ada umat Islam itu sekian puluh tahun selama hidupnya beriman, beramal soleh, beribadah, tapi akhir hayatnya tiba-tiba murtad, pindah agama. Nah, ini menjadi su'ul khotimah, ya, akhir yang jelek dalam kehidupannya. Dan akhir yang jelek itu ada berapa kemungkinan. Pertama, murtad, pindah dari iman menjadi kafir, yang Bapak tanyakan dulu. Ya, lawannya memang harus kafir, Pak, karena mukmin ini. Kemudian bisa juga puluhan tahun rajin beribadah, tapi pada tahun-tahun terakhirnya tidak mau lagi ibadah. Itu juga su'ul khatimah, tetapi masih beriman, masih lumayan akan masuk surga nanti. Sedangkan yang pertama tadi murtad, tentu sudah tidak ada lagi pintu untuk bisa masuk ke surga, karena
akhir hidupnya ditutup dengan kekafiran. Ini penting ya. Mengapa? Karena tidak mudah memang mendapat hidayah dari Allah itu. Menjadi orang beriman itu. Walaupun pintar agama Islam. Mungkin pernah saya cerita dulu, waktu saya kuliah S2, S3 di IAIN Jakarta, tahun 80-an tuh, pernah diundang ahli Quran, tapi Kristen, profesor, ya, mengajar Al-Quran di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Australia. Ngajinya bagus, kami suruh coba baca Quran. Bahkan kabarnya hafal 2 juz, 3 juz Quran. Ngajinya bagus, suaranya bagus, makhrajnya, tajwidnya bagus. Tapi dia tidak mendapat atau belum mendapat hidayah. Maka kita bersyukur walaupun kita dapat hidayah ini dari lingkungan kita, lahir dalam Islam, tapi kita harus menjaga terus. Ya, jangan sampai menyimpang atau keluar dari keimanan. Oleh karena itu di akhir tahiyat ada riwayat ya hadis yang menganjurkan kita untuk nambah doa kita di akhir tahiyat kita sebelum salam itu, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan, yang bisa saja merubah hati kita dari beriman menjadi kafir. Ya, tetapkanlah hati kami, mantapkanlah keimanan kami pada agamamu, yaitu agama Islam. Ada riwayat yang suruh menambah doa di akhir tahiyat kita seperti itu. Ya. Sahabat Nabi dulu ada juga. Puluhan tahun beriman, beribadah, tiba-tiba di akhirnya menjadi murtad. Tapi ada juga sebaliknya, nggak mau beriman kepada Islam, nggak mau juga percaya kepada Nabi Muhammad, tapi akhir hidupnya tiba-tiba beriman. Husnul khatimah dia. Ada lagi contoh lain, dokter langganan saya, dokter saraf, akupuntur, Chinese ya, profesor, dokter MA, doktornya aja 2 di luar negeri. Selama 2 bulan terakhir ini berinteraksi dengan saya dengarkan begitu fasihnya mengucapkan kata-kata dalam agama kita, misalnya salam gitu. Ketemu saya mesti salam. Ya, kemudian kalau telepon temannya salam. Kemudian insya Allah, fasih sekali gitu. Kemudian ada pasiennya sudah tahu rokok itu bisa merusak kesehatan sampai paru-parunya sakit, ya kata dokter itu. Lalu setelah pasien itu pulang, saya masih ada di situ. Kurang apa Allah itu loh, fasih Pak. Kurang apa Allah itu? Ya, sudah memberikan kesehatan pada kita. Kita nggak mau menjaga. Saya heran gitu. Setelah itu saya tanya, penasaran saya, kok fasih dokter, profesor, mengucapkan kata-kata Allah, insya Allah dan seterusnya. Saya belajar Islam itu sudah 11 tahun Pak katanya, tapi masih Kristen saya katanya. 11 tahun, pantas fasih Pak. Mengucapkan Allah, bukan Allah, Allah, insya Allah, salam Pak, setiap telepon temannya itu. Dengan Islam. Nah ini kan tidak mudah memang dapat hidayah itu, padahal sudah pintar tentang Islam. Dia perhatikan Pak, di YouTube tuh ada Ade Armando dulu ya, yang mengatakan tidak ada sholat 5 waktu yang di dalam Quran. Dia sempat tanya saya gitu, kok sampai segitu Prof? Perhatikan. Iya saya perhatikan di YouTube itu, saya dengarkan. Wah betul-betul mendalami Islam Pak. Tapi ya karena belum dapat hidayah, maka belum memeluk Islam. Nah inilah diajarkan doa ini. Kita yang sudah muslim, mukmin ini, doa kepada Allah jangan sampai kita disesatkan, ya. Atau
ya condong hati kita ke agama lain gitu. Ini penting doa seperti ini, doa dari Quran ini. Masih banyak contoh lain yang saya tahu, saya baca, juga saya perhatikan teman-teman saya yang non Muslim begitu. Ya, ini pentingnya doa ini agar kita tetap ya hati kita untuk dalam hidayah Allah ya, tidak keluar dari hidayah Allah atau Islam gitu. Kemudian selanjutnya dalam ayat ini ada doa lagi di samping doa mendapat ketetapan hati, keyakinan yang mantap. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah. Berilah kami hidayah dari sisimu. Apa arti doa ini? Artinya bahwa semua rahmat Allah ya, itu pasti semua rahmat yang kita dapat pasti datangnya dari Allah, dari sisi Allah. Ini pengakuan yang luar biasa dari kita bahwa apa yang kita peroleh di dunia ini, apakah berupa materi, itu tidak lepas dari rahmat Allah, dari pemberian Allah, bukan murni hasil kerja keras kita begitu. Ya, tidak bisa ditelusuri secara ilmiah, Pak, Bapak Ibu, hubungan antara doa dengan keberhasilan kita. Keyakinan yang menjawab. Misalnya kita ya, mau ujian misalnya, lalu doa kepada Allah agar sukses, lulus. Setelah itu kita juga belajar. Ya, walaupun kita tekun belajar, kita lulus, kita harus mengakui bahwa sebagian keberhasilan kita itu adalah karena kehendak Allah. Nah, baru bisa ada hubungan antara doa dengan keberhasilan. Sebab cara ilmiah tidak bisa dicari. Mana buktinya karena doa kita lalu kita sukses? Tidak bisa. Oleh karena itu ada sebagian kelompok Islam seperti Mu'tazilah, mungkin sudah sering dengan kelompok ini dalam Islam, karena selalu menggunakan rasional. Mereka mengatakan tidak perlu berdoa untuk kesuksesan hidup, karena tidak ada hubungan tadi. Tidak bisa dicari hubungan antara kesuksesan kita dengan doa kita kepada Allah. Lalu posisi doa untuk apa? Ketika ditanya begitu, mereka menjawab doa itu hanya untuk menenangkan diri saja. Gitu. Habis doa itu tenang rasanya, tapi tidak ada hubungan dengan kesuksesan kita. Sukses kita ya karena usaha kita. Itu keyakinan Mu'tazilah. Karena rasional tadi, secara rasional tidak bisa dicari hubungan antara doa dengan kesuksesan. Nah, ada saja kelompok dalam Islam itu. Kemudian berikutnya ayat ini ditutup innaka antal wahhab. Nah, di ayat ini sudah kita miliki, sudah kita yakini, pelajari, lalu kita berbicara di hadapan Allah. Allah itu orang kedua, kita orang pertama yang bicara, yang doa, maka bahasanya innaka, ya Allah. Sudah dekat Allah itu. Antal wahhab. Ya. Ya. Wahhab itu artinya maha pemberi. Pemberi tidak ada batas, berkesinambungan. Itu Allah itu. Tidak ada batas itu artinya saking banyaknya pemberian Allah, tidak bisa dihitung, ya, tidak ada batasnya, tapi juga tidak putus, ya, berkesinambungan. Ini arti wahhab itu. Maka kalau ada orang laki-laki namanya Wahab, minta aja sesuatu, pasti diberi itu. Karena tidak ada batasnya, bahkan hartanya diberi semua nanti. Kalau punya duit dia. Ya, kalau tidak, ya namanya harus diganti. Ya, salahnya sendiri kenapa memberi nama Wahab, padahal tidak sesuai dengan sifatnya, ya, perilakunya begitu. Di harapan orang beri nama itu, orang tua terutama,
adalah ingin agar anaknya bersifat seperti arti nama yang diberikan itu ya. Ya, tapi ada orang tua tahun 90-an, 80-an. Saya pernah jadi panitia ujian masuk di IAIN, tempat kampus saya. Nah, kemudian kami buka berkas-berkasnya, ijazahnya, tokopinya dan seterusnya. Namanya Muhammad Yahudi. Muhammad, betul Pak, saya baca betul ijazahnya. Muhammad Yahudi. Mungkin orang tuanya cari di Quran, nemu kata Muhammad. Wah, ini baik untuk nama anak saya nih. Tapi satu kata rasanya kurang, mungkin cari lagi ketemu Yahudi. Akhirnya digandeng Muhammad Yahudi. Nggak ada tuh. Ya, nggak tahu apa dimaksud oleh orang tuanya sampai memberi nama anak Yahudi itu. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa kita ya, di dalam beragama itu keyakinan yang dominan, bukan rasional gitu. Nah, kalau kita yakin setelah berdoa tadi, lalu Allah akan mengabulkan doa kita, itu berarti kita akan tambah yakin nanti kepada Allah. Bertambah dekat rasanya Allah itu. Tidak jauh lagi karena keyakinan yang kita pernah membuktikan kebenarannya dengan diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini ayat 8, nanti kalau ada pertanyaan bagian akhir saja. Kemudian ayat 10, saya kutip berapa ayat, ini saya loncati, 9 tidak saya tafsirkan. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ya. Tadi bicara orang beriman. Ya. Ayat berikutnya ayat 10 adalah lawannya, yaitu kafir. Orang-orang kafir itu tidak akan bisa ditolong oleh harta dan anak-anaknya nanti di akhirat. Tidak bisa ditolong ya. Karena keimanannya tadi yang belum didapat oleh orang-orang kafir tadi ya. Kemudian kenapa disebut harta? Ya karena kita tahu bahwa harta itu seakan-akan segalanya gitu. Ya, dengan harta itu kita bisa dapat segalanya lah dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu disebut oleh ayat ini, walaupun punya harta yang begitu banyak, orang-orang kafir itu tidak akan bisa mampu menolong, tidak akan bisa menolong mereka dari siksaan Allah nanti di akhirat karena kekafirannya. Begitu juga anak-anaknya. Ya, walaupun anaknya bisa jadi itu muslim ya, karena seorang muslim tidak bisa mendoakan orang-orang kafir. Nabi Ibrahim dulu sampai mendoakan bapaknya tidak diterima oleh Allah karena bapaknya tetap dalam kemusyrikan, menyembah berhala. Inilah tidak mudahnya menjadi pendakwah, nabi sekalipun gitu, rasul sekalipun, seperti cerita minggu yang lalu ya, banyak nabi yang tidak sukses dalam hal ini, hal dakwah. Nabi Ibrahim tidak mampu mengajak bapaknya menjadi seorang mukmin. Nabi Nuh tidak mampu meyakinkan anak istrinya untuk masuk memeluk agama Islam. Tidak mudah memang. Dan walaupun kita sudah berusaha, nabi-nabi sudah berusaha, lalu anak keluarganya tidak berhasil diajak menjadi seorang mukmin, ya itu sudah lepas tanggung jawab dan dosa nabi-nabi dan mungkin orang tua yang mengajak anaknya. Kalau anaknya tidak bisa diajak untuk beriman, maka orang tua walaupun dalam hadis bertanggung jawab, tapi setidak-tidaknya bisa
ya, mengurangi tanggung jawab tadi karena sudah berusaha gitu. Innal ladzina kafaru, apa arti kafaro? Dulu sudah saya terangkan, ya. Tapi mungkin karena kita cepat lupa, apalagi sudah bulan-bulan 2 bulan yang lalu, ya. Kata kafir itu artinya menutup, ya. Bisa jadi dia sudah tahu, tapi hatinya yang tertutup gitu. Bisa jadi seperti contoh tadi, ya, dokter tadi yang begitu fasih mengucapkan istilah Islam, istilah Arab, sudah tahu Allah itu sebagai Tuhan, ya. Tetapi dia tidak mampu untuk meyakini karena hatinya tertutup untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Kata kafir itu adalah orang-orang yang menutup tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah. Kurang apa dunia ini, alam ini? Tanda kebesaran Allah. Tuhan yang lebih dulu ada, ya, dan tidak yang ada mengawalinya. Itu pencipta alam ini, bukan Tuhan yang ada setelah alam ada gitu. Kan begitu dalam keyakinan kita. Sudah tahu seperti itu, tapi karena hatinya, pikirannya tertutup sehingga tidak bisa meyakini kebenaran Allah, keesaan Allah itu, maka mereka disebut kafir. Tertutup hatinya atau sengaja menutup hati pikirannya sehingga tidak bisa mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya. Ini makna kafir, ya. Ya, ayat ini mengandung makna kegagalan segala upaya untuk menolak siksa. Tidak bisa ditolak oleh mereka yang kafir siksaan Allah di akhirat nanti. Ya. Kesempurnaan siksa itu karena ditolaknya, ya, mereka-mereka tadi, ya, ditolak oleh Allah segala permohonannya, ditolak oleh Allah segala hartanya, anak-anaknya tidak bisa menyelamatkan mereka, berarti itu kesempurnaan siksaan Allah dan hilangnya segala yang mungkin dimanfaatkan oleh mereka untuk menghalangi, ya, menjauhkan siksaan tadi. Itu siksaan Allah itu sempurna, ya. Ya. Harta dan anak-anak tadi dalam ayat itu tidak bisa berguna untuk menyelamatkan orang tuanya yang kafir tadi. Ya, sebab apa? Sebab anak dan harta itu memang yang diandalkan oleh orang, terutama orang tua, ya. Karena bisa jadi anaknya yang akan menyelamatkan dia, bisa jadi hartanya yang mungkin menyelamatkan dia. Tapi di akhirat itu tidak akan berguna, ya. Di dalam ayat disebutkan mereka menjadi bahan bakar neraka, ya, atau kayu begitu. Ya, itu artinya ini waqudun kayu api artinya. Ini diterjemahkan bahan bakar api neraka. Itu orang-orang kafir. Nah, apakah memang menjadi bahan bakar di neraka nanti mereka-mereka yang kafir itu artinya bahan bakar itu adalah kesinambungan dan amat pedihnya siksaan di neraka yang mereka rasakan. Seakan-akan itu menjadi bahan bakar, ya, api kayu untuk api neraka nanti di akhirat, ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dipanaskan atau dipanggang di api, tapi justru menjadi sumber kesinambungan api, dan merekalah yang berada di tengah api yang berkobar. Itu artinya bahan bakar api tadi, ya. Kemudian saya loncat ke ayat berikutnya, ayat 14, ya. Ya, sedikit lagi nanti mungkin ada dialog. Ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi
wal fiddati wal khailil musawwama wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat ini menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menjadi indah bagi manusia, ya. Misalnya kecintaan pada wanita, anak-anak laki-laki, harta yang cukup banyak dan sebagainya. Nah, ini kita perhatikan bahwa dalam ayat ini ada kata linnasi, manusia. Manusia berarti umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini tidak bisa diartikan hanya laki-laki saja yang tertarik, merasa indah kepada lawan jenisnya atau perempuan. Karena keumuman lafal yang dipakai oleh ayat, linnasi, manusia. Tidak bisa dibatasi di sini pada laki-laki saja. Memang ada kata annas dalam Quran yang bisa diartikan khusus kelompok tertentu. Misalnya muslim, ya. Yaitu apa ayat Quran tentang haji, walinnasi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, wajib haji bagi manusia menurut ayat ini. Ya, manusia secara umum, bisa kafir, bisa mukmin, bisa laki, perempuan dan seterusnya. Tetapi keumuman ayat ini dibatasi oleh hadis nanti, bahwa yang wajib haji hanyalah mukmin. Oleh karena itu, keumuman ayat linnasi alan nasi itu menjadi tidak berlaku umum karena sudah dikhususkan oleh hadis. Nah, sedangkan linnasi di sini tidak ada yang batasi, tidak ada hadis yang batasi. Oleh karena itu berlaku umum, yaitu bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama ingin merasakan keindahan. Ya, laki-laki merasa indah, senang dengan perempuan, sebaliknya juga begitu. Ya. Mengapa tidak disebut perempuan di sini yang merasa senang dengan laki-laki? Karena ya, Al-Quran dengan bahasanya yang halus, ya, menjaga kehormatan perasaan wanita, tidak perlu ditunjukkan secara tegas oleh ayat. Ya. Itu bahasa Quran itu. Bahasa Quran itu hati-hati sekali menjaga perasaan kelompok wanita, tidak ditunjukkan wanita juga begitu, tidak disebut. Tetapi kenyataannya ya cukup banyak dalam Quran. Misalnya cerita Nabi Yusuf, ibu angkatnya Zulaikha itu justru lebih dulu ya, merasa tertarik kepada Yusuf, berarti pihak wanita bisa jadi. Ya, ini ayatnya sering kita baca, ya, yaitu mana saya kutip enggak ya? Saya lupa. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Nah, walaqad hammat bihi, si wanitanya, ya, yaitu ibu angkatnya itu justru lebih dulu senang, ya, suka pada anak angkatnya si Yusuf ini. Nah, sedangkan Yusuf bagaimana? Disebut urutan kedua. Wa hamma biha, Yusuf pun gitu tertarik, tersenang pada ibu angkatnya itu, tetapi laula an ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf cepat-cepat melihat kekuasaan Allah, ya, larangan Allah, seakan-akan ada Allah di hadapannya. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh ibu angkatnya, sehingga tidak jadi melaksanakan ya perbuatan maksiat seperti yang diajak oleh ibu angkatnya di hadapan matanya. Pintu sudah ditutup rapat, nggak tahu lagi kalau kita laki-laki sekarang dalam keadaan seperti itu mampu nggak bertahan atau tidak gitu. Ya, insya Allah jamaah di sini mampu bertahan semua, imannya kuat karena kebanyakan sudah tua-tua gitu. Iya. Nah, inilah istimewa Nabi Yusuf ya. Oke, kembali ke tadi. Ini
Dalam ayat ini dikatakan bahwa laki-laki atau perempuan sama-sama ya, mereka tertarik pada lawan jenis. Ini adalah naluri manusia ya. Kemudian yang kedua yang disenangi oleh manusia adalah al-banin, anak laki-laki ya. Mengapa disebut anak laki-laki? Kenapa tidak disebut anak perempuan? Nah, harus difahami bahwa ayat ini turun di masa itu ya. Di masa masih banyak orang-orang ya jahiliyah yang belum memeluk Islam, yang begitu bangga dengan anak laki-laki ya. Kalau lahir anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup. Udah budaya tradisi. Mengapa dikuburkan hidup-hidup? Karena pertama malu diomongi masyarakat. Kamu kok punya anak perempuan? Nah, semua masyarakat ngomong dia, ngerasani dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dibiarkan hidup, nanti bisa jadi diperkosa oleh laki-laki waktu jahiliyah itu. Maka ayat Quran menyebut bahwa manusia ya, terutama keluarga waktu itu yang dibanggakan adalah anak laki-laki ya, anak laki-laki bisa membantu orang tuanya mencari nafkah. Anak laki-laki dibiarkan pergi sendiri aman, beda dengan kalau punya anak perempuan. Oleh karena itu berdampak selanjutnya ya, yaitu mungkin pernah sampaikan minggu yang lalu, berdampak pada sumber hukum. Warna hukum Islam selalu diwarnai oleh laki-laki. Karena lebih dulu unggul laki-laki menjadi ulama, menjadi mufasir, ahli tafsir, menjadi ahli fikih. Jadi diwarnai oleh laki-laki hukum Islam itu. Sayangnya perempuan terlambat sehingga kalah dari laki-laki, keduluan laki-laki. Walaupun mereka sekarang berusaha untuk tampil menjadi ulama, itu tidak bisa mengalahkan laki-laki yang sudah lebih dulu membuat hukum Islam. Nah, ini persoalan laki-laki dan wanita. Kemudian dalam ayat Quran disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, di juz amma itu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Ketika nanti di akhirat anak perempuan tadi ditanya ya, ditanya kenapa mereka dibunuh. Nah, jadi ditanya nanti di akhirat mengapa dibunuh? Ya karena memang orang tuanya seperti itu dan sudah umum ya, tradisi seperti itu ya. Padahal dalam ayat lain nanti mungkin akan kita kaji, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ada ayat seperti itu. Jangan kamu bunuh anakmu, anak perempuan terutama di waktu itu, karena takut kemiskinan. Nanti kami, kata Allah, yang akan menjamin rezeki anak-anakmu dan kamu sebagai orang tua. Nah, lebih dulu disebut anak-anak di sini, baru orang tua, karena masih khawatir gitu loh. Masih khawatir akan terjadi kemiskinan, terutama kalau punya anak perempuan. Ini telitinya ayat Quran itu. Nah, di ayat yang lain yang mirip, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum. Nah, dibalik. Jangan kamu bunuh anak-anakmu, terutama anak perempuan, karena kamu miskin. Artinya sudah miskin. Kalau tadi takut miskin, masih kaya, masih punya lah. Apa kelanjutan ayat itu? Kami menjamin rezekimu sebagai orang tua dan rezeki anakmu, begitu. Ini telitinya ayat Quran itu harus kita perhatikan. Kenapa yang pertama nahnu narzukuhum wa iyyakum, yang kedua nahnu narzukukum wa iyyahum. Itu karena sebabnya berbeda.
Yang pertama adalah orang tua masih punya, cuma khawatir nanti miskin kalau anak perempuan, terutama lahir. Nah, Allah menjamin bahwa Allah akan berikan rezeki pada kamu, pada anak-anakmu dan kamu. Yang kedua adalah jangan kamu bunuh anak ya, karena kemiskinan. Artinya miskin sudah terjadi. Maka Allah mengatakan selanjutnya ayat itu, kami jamin rezekimu wahai orang tua dan anak-anakmu, begitu. Itu begitu teliti ayat-ayat Quran itu ya. Bagaimana sikap orang-orang jahiliyah waktu itu, orang tua kalau mendapatkan anak perempuan, ada di dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Surat An-Nahl 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau diberi kabar atau berita bahwa kamu punya anak perempuan, apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu, maka wajah orang tua ketika itu jahiliyah itu menjadi hitam, menjadi merah padam karena nggak suka punya anak perempuan ya. Sangat marah lagi, kenapa anak saya kok perempuan? Begitu sikap orang tua pada masa jahiliyah itu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kalau punya anak perempuan, masyarakat Arab jahiliyah dulu itu bersembunyi. Ya, bersembunyi ya di tempat yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat karena malu tadi punya anak perempuan. Marah gitu. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Apakah dia akan membesarkan dengan menanggung kehinaan, dibesarkan anak perempuan itu, menanggung hina, atau akan dibenamkan dalam tanah hidup-hidup, dikubur hidup-hidup? Tinggal pilih dua waktu itu. Begitu masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Itu jangankan diberi waris ya, kalau sudah besar ya, dapat hidup saja sudah beruntung, dibiarkan hidup anak-anak perempuan waktu itu. Oleh karena itu selanjutnya pun bukan hanya di Arab jahiliyah, di dunia pada umumnya waktu itu wanita itu memang gak ada harganya, di nomor kesekian gitu, nomor 2 lah minimal, mesti laki-laki yang unggul dihargai ya. Oleh karena itulah mungkin pernah sampaikan dulu bahwa ketika berita kematian Kaisar Persia dan rakyat Persia, sekarang Iran ya, Persia itu nama lama, sekarang Iran, ketika rajanya meninggal perang melawan Romawi. Romawi itu adalah apa sekarang Turki, apa Yunani gitu. Ketika itu perang lalu meninggal Raja Persia, rakyatnya ingin ngangkat putri raja ini, didengar oleh Nabi bahwa tidak akan sukses sebuah negara yang dipimpin oleh perempuan atau wanita. Itu mengapa Nabi bersabda seperti itu? Karena Nabi faham di mana-mana, bukan hanya di Arab, wanita memang tidak dihargai, apalagi dihargai untuk menjabat jabatan publik. Untuk bisa hidup saja, bisa merdeka saja, itu sudah luar biasa pada saat itu. Ini sebabnya hadis-hadis itu muncul seperti itu ya. Kemudian ala sa'ama yahkumun, alangkah jeleknya keputusan ya, keputusan yang mereka tetapkan saat itu. Begitu ayat-ayat Quran berbicara tentang masyarakat jahiliyah pada waktu itu ya. Udah tanggal 9, ada pertanyaan kira-kira? Silakan Pak Amrullah. Habib, ada pertanyaan Habib? Silakan, ada masalah?
Ya Pak Amrullah. Iya, iya. Bedanya Pak, kalau sogiro itu untuk tunggal satu Pak, gitu. Misalnya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro, saya sendiri kan Pak, sebagai anak berdoa pada Allah, ya, yaitu agar dosa saya diampuni, kemudian dosa orang tua saya, kasihanilah orang tua saya sebagaimana mereka mengasihani saya waktu saya kecil, ya, karena saya sendiri maka sogiro. Sedangkan kalau itu doa sendiri Pak, tapi kalau mimpin doa di hadapan orang banyak itu nggak tepat Pak kalau masih sogiro. Karena kalau tetap sogiro nggak diganti menjadi doa untuk kepentingan sendiri, tidak mendoakan untuk orang banyak yang dipimpinnya itu, nah itu nggak tepatnya. Maka harus diganti sigoro. Mulai dari awal Pak, tidak boleh diganti akhirnya saja, nggak cocok nanti. Rabbana, nah sudah Pak. Rabbi gfirli, ya Rabbana ighfir lana, gitu. Nah, wali dina, tadi kan wali daya Pak, wali dina, warhamhuma kalau doa sendiri tadi, tapi karena doa untuk orang banyak, warhamhum, kama rabbayani karena doa sendiri, karena orang banyak didoakan kama rabbauna. Lalu terakhir sigoro karena banyak orang. Itulah bentuk perubahan bahasa Arab Pak. Nah, ya begitu harus kita terima, kita harus paham Pak. Karena ya doa kadang-kadang untuk orang banyak. Dan oleh karena itu lebih baik mungkin diganti jamak atau banyak saja supaya berlaku juga untuk orang lain. Karena rasa kesetia kawanan tadi sama Islam, rasa solidaritas tadi sesama Islam. Begitu Pak. Nah bedanya. Ya kalau masih sulit ya enggak apa-apalah Pak. Ini saya hanya bicara bahasa seharusnya disesuaikan Pak, begitu. Supaya mengena orang lain, terutama kalau mimpin doa untuk orang banyak Pak. Kalau doa sendiri sih ya nggak ada masalah begitu. Kalau orang ngerti bahasa Arab nanti lah nggak mau saya amini doa untuk sendiri, nah, kan begitu nggak enaknya. Iya, salahnya saya nggak mau amini doa minta untuk orang tuanya sendiri. Orang tua saya kami nggak dimintakan, ya nggak mau amin kan. Orang ngerti bahasa Arab begitu kan. Ini ya mudah-mudahan yang ikut doa itu nggak ngerti Pak supaya enak aja. Oleh karena itu minggu lalu ada jamaah yang tanya bagaimana kalau jadi imam salahnya 60%, ya 40% aja yang benar. Ya orang seperti itu disuruh imam sholat duhur dan asar saja Pak. Ya karena nggak bunyi keras gitu. Nah ini silakan Pak Amrullah. Ya. Ya. Nah, Injil yang sekarang ini, apakah itu termasuk yang kita imani? Yang kedua, dengan kesalahan penyembelihan. Ada ayat di situ bahwa penyembelihan ahli kitab itu kan halal penyembelihannya. Ahli kitab itu termasuk apakah orang non muslim itu juga halal penyembelihannya atau bagaimana yang sekarang, ataukah itu pada zaman
doa itu kalau tidak salah itu ada doalah kamu dengan sir. Jangan sampai mengganggu pada tetanggamu yang berdoa. Bagaimana pengertian hadis tersebut? Ya, yang pertama apa tadi? Lupa. Mohon diulangi Pak, yang pertama tadi. Mengenai iman terhadap kitab. Ya, menurut ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 213 bahwa semua nabi dan rasul itu pernah diberikan kitab suci oleh Allah. Yang populer hanya 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Ada lagi satu suhuf Pak, Suhuf Ibrahim wa Musa. Ini untuk menambah keyakinan kita ayat ini, bahwa walaupun tidak disebut kitab, hanya disebut suhuf, Nabi Ibrahim pun pernah, ya selain dari 4 nabi tadi kan 2, pernah menerima suhuf, lembaran-lembaran juga berisi ayat-ayat Allah. Nah, apakah kitab suci ya yang ada sekarang di agama-agama lain yang diyakini oleh teman-teman kita beragama lain, itu apakah benar-benar yang diturunkan oleh Allah? Jawabannya adalah ada kata kuncinya seperti minggu yang lalu, selama tidak bertentangan dengan isi Al-Quran berarti masih asli, seperti ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu ada di ayat sendiri Pak, ayat yang kita kaji minggu lalu. Jadi wa muhaiminan alaihi, selama itu isi kitab yang lama itu tidak bertentangan dengan Quran, itu berarti itu masih asli, karena tidak mungkin bertentangan dengan Quran, terutama masalah akidah, bahkan masalah ibadah. Karena Nabi Isa dulu juga sholat Pak, wa ausoni bis sholati waz zakati, saya diwasiatkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, kata Nabi Isa ketika masih hidup itu. Berarti umat Kristen juga melaksanakan sholat semestinya kalau mengikuti ajaran Nabi Isa itu, mengeluarkan zakat juga. Tidak ada pertentangan. Kalau memang begitu isinya, maka berarti masih asli dari Allah dahulu. Nah, sekarang tinggal kita coba-coba aja baca. Ya perlu Pak, dibeli Pak. Kitab-kitab perjanjian lama, Taurat, perjanjian baru atau kitab itu Injil itu, untuk kita banding-banding gitu. Jangan kita acu begitu. Perlu kita baca, teliti, kaji, mendalam ya, untuk menjawab persoalan-persoalan seperti ini Pak. Baik, saya tadi mau membuka surat An-Nisa ayat 5 Pak. Ternyata nggak ada internet. Saya kan ada punya aplikasi Al-Quran di sini, tapi nggak bisa saya buka. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 5 itu yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama, bahwa pertama wanita-wanita ahli kitab itu boleh halal dinikahi oleh laki-laki muslim. Yang kedua adalah makanan ahli kitab, sembelihnya dan sebagainya, itu masih boleh atau halal juga dimakan oleh orang Islam. Tetapi perlu diperhatikan dalam ayat itu min qablikum Pak. Jadi ahli kitab yang sebelum kamu, ya, artinya sebelum Nabi Muhammad itu ahli kitab benar-benar menganut ya, ajaran yang ada dalam kitab suci sebelum Al-Quran, dan itu isinya yang mereka jalankan itu tidak berbeda dengan ajaran dalam Quran. Nah, kalau seperti itu berarti sama, boleh ya, muslim juga kalau gitu mereka itu. Nah, begitu Pak jawaban dalam surat An-Nisa Al-Maidah, maaf, Al-Maidah ayat 5 Pak, kalau tidak salah. Bisa dibuka kembali. Ada apa lagi tadi Pak Amrul? Doa gimana tadi, lupa saya. Oh, doa dengan keras ya.
ada yang memahami Quran itu atau agama itu cara tekstual, Pak. Ya, yaitu Allah diantaranya artinya aja saya lupa ayatnya. Yaitu Allah itu suka kalau kita berdoa dengan pelan, ya. Dan itu juga dilakukan oleh nabi-nabi dahulu, Pak. Nabi Zakaria misalnya, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan doa yang begitu pelan-pelan, sayup-sayup begitu. Ini dalil-dalil yang dipakai oleh sebagian orang sehingga menganggap doa itu harus pelan-pelan. Ya, bahkan tegas lagi mereka tidak boleh dilakukan cara suara keras gitu. Nah, ini tekstual, Pak. Apa adanya bunyinya ayat misalnya. Sampai-sampai nggak enak juga didengar orang-orang seperti itu. Apa Allah itu tuli? Sampai begitu, Pak. Tuli gitu. Nah, apalagi ini contoh nyata, Pak. Di perumahan saya di Taman Jenggala dulu, yaitu masjidnya baru satu. Ya, baru-baru ini tambah lagi satu yang pinggir selatan tuh, timur pasar persis itu. Itu beda tradisi, ya, cara ibadahnya. Yang utara yang agak masuk itu tidak ada doa bersama, apalagi doa keras-keras. Yang selatan doa bersama, doanya keras pakai pengeras suara. Kadang-kadang diomongi oleh jamaah yang Masjid Utara itu, apa Allah itu tuli? Kami kok sampai dengarkan itu, wah mengganggu lah, sampai begitu. Nah, ini ya ada orang yang memahami dan punya sikap seperti itu. Kemudian sebagian kita tentu kita tahu sendiri doanya keras. Nah, apalagi doa bersama, Pak. Mimpin doa jamaah begitu banyak di masjid. Kalau tidak pakai pengeras suara, bagaimana didengar oleh makmum begitu banyak? Nggak mungkin bisa dengar. Nah, makanya harusnya keras, pakai pengeras suara supaya tahu isi doanya. Ya kalau doanya baik, Pak. Kalau doanya jelek, masa diamini? Ya, kan begitu, Pak. Ya, cara logika itu yang dipakai. Toh tidak salah. Hanya Allah tidak melarang, Pak. Allah tidak melarang, hanya menerangkan dalam Quran itu doa-doa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Misalnya Nabi Zakaria tadi, itu doanya pelan gitu. Ya, tinggal sikap kita aja mau memahami tekstual atau memahami konteks, Pak. Kalau konteks artinya situasinya doa jamaah yang banyak. Nah, kalau doa untuk orang banyak nggak pakai pengeras suara, nggak mungkin didengar oleh jemaah yang banyak itu. Ya. Nah, siapa tahu doanya jelek, amin saja, wah fatal kan nanti, Pak. Makanya dipakai pengeras suara. Yang penting kan tidak dilarang. Nah, selama tidak dilarang berarti boleh. Nah, kalau ada informasi Nabi doa dengan pelan, ya itu tidak apa-apa. Nah, karena tidak dilarang, coba kalau dilarang secara tegas, jangan kamu doa dengan suara keras. Nah, itu tidak bisa ditawar lagi, Pak. Nah, oleh karena itu orang doa dengan keras itu karena situasi. Konteksnya doa di hadapan atau memimpin doa untuk orang banyak. Ya mungkin doanya pelan, tidak pakai pengeras suara. Mesti pakai pengeras suara supaya didengar oleh orang banyak jamaah. Ya, sekali lagi ya kita husnudzon saja. Kalau mau suudzon doanya pelan ya seperti tadi. Ya mudah-mudahan doanya baik semua. Kalau doanya jelek ya fatal kita. Amin terus saja dari awal sampai akhir itu. Nah ini kita agak fleksibel gitulah dalam memahami agama. Ya, bagi yang tidak mau doa keras, ya doa sendiri aja pelan. Bagi yang memimpin doa untuk jamaah yang banyak, tidak mungkin. Ya, bukan harus, tidak mungkin doanya pelan. Mesti keras, pakai pengeras suara. Ada lagi, ya lagi-lagi contoh di perumahan sana tadi. Setelah berdiri masjid yang selatan tuh, Pak, di timur pasar itu, Taman Jenggala itu, ada jamaah yang karena tidak bisa doa,
itu milih berjamaah di masjid yang doanya keras itu Pak, dipimpin oleh imam itu. Saya nggak bisa doa sendiri ya ikut sholat jamaah sana aja. Tuh ada imam yang langsung mimpin, tinggal amin. Kan ada juga Pak jamaah begitu. Nah, daripada saya diam aja nggak bisa doa, apalagi doa dalam bahasa Arab, wah repot nanti. Saya jamaah sana aja gitu. Doa yang keras itu dipimpin imam. Ya begitulah sikap jamaah, harus kita hargai lah. Kita harus luas wawasan, lihat situasi, konteks orang itu berdoa gitu. Dan kalau doa untuk diri sendiri, tidak mungkin lah pakai pengeras suara. Ya kira nggak mungkin lah. Kan begitu saya kira Pak. Daripada rame diperdebatkan, ya kembali ke sikap kita aja lah begitu. Nah, apalagi Pak Amrul, saya lupa sudah. Bib mau tanya gitu. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Silakan. Mau tanya tentang perbedaan Ar-Rijal dengan An-Nisa. Ya. Karena yang pertama yang saya tanyakan, Allah pernah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ya. Jadi laki-laki adalah pemimpin para wanita. Ya. Lalu yang saya tanyakan yang pertama, yang dikatakan Ar-Rijal laki-laki pemimpin para wanita itu atas lingkup yang imam, yang jelas dalam sholat berjamaah kan wajib laki yang memimpin. Nah, lalu lingkup luas kayak pemerintahan, di mana akan ada, ini bukan promosi atau bukan, artinya ada yang mencalonkan misalnya di pres, kan ada wanita yang mencalonkan. Nah, apa kategori ayat Allah itu Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa itu berlaku di luar sholat kita atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah memuliakan perempuan atau wanita di dalam surat An-Nisa, ya kan? Kalau di laki-laki kan ada surat An-Nisa, Iya Pak. An-Nisa saja. Iya. Nah, itu unik juga. Allah memuliakan, yang kedua itu kata saya, Allah memuliakan perempuan, yaitu dalam surat An-Nisa. Saya ingin tahu poin-poin apa saja, kelebihan apa saja yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa tadi. Sampai Allah memuliakan perempuan di dalam surat An-Nisa. Ya, terima kasih. Ya, wah ini pertanyaannya bagus. Yang kita baca di Quran ya memang surat An-Nisa perempuan ya, tidak ada surat Ar-Rijal. Bukan hanya di Quran Pak, di negara kita juga banyak Pak. Selalu yang ditonjolkan tuh wanita Pak, hari ibu Pak, nggak pernah ada hari bapak Pak. Tapi nggak usah tersinggung atau iri Pak, ya sudahlah terima aja lah ya. Kemudian nggak pernah ada bapak jari Pak, mesti ibu jari gitu. Nggak ada memang Pak. Itu istimewanya wanita atau ibu itu. Dalam hadis bahkan diunggulkan sampai 3 kali anak itu harus berbuat baik pada ibu, baru 1 kali untuk bapak. Karena emang banyak jasanya lah. Mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui. Bapak kan nggak tahu menahu, paling cari duit saja gitu. Ya, terima jadi aja anak udah besar. Ya, begitu Bapak, mungkin karena realitanya seperti itu, maka wanita itu lebih banyak diunggulkan ya. Quran sendiri memberi nama surat An-Nisa. Tapi isinya memang banyak berisi pembicaraan tentang wanita Pak. Ya. Ya, apa saja ya, tentu Bapak lebih baca rinci lagi nanti pulang dari sini. Tapi lebih banyak persoalan ke wanita, misalnya masalah haid, masalah nifas, masalah apa saja di dalam surat An-Nisa itu, sehingga diberi nama dengan surat An-Nisa Pak. Ya, ini isinya secara ringkas begitu. Kemudian yang pertama, untuk memahami sebuah ayat itu tidak bisa sepotong Pak. Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa.
berhenti sampai di situ aja. Tapi harus dibaca lengkap selanjutnya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ini yang penting. Wa bima anfaqu. Ya. Siapa yang wajib mencari nafkah? Bapak, ya, atau laki-laki atau suami. Berarti ayat ini bicara kepemimpinan domestik dalam rumah tangga, Pak. Bukan kepemimpinan publik, pemimpin negara. Oleh karena itu tidak tepat diartikan ayat itu bahwa laki-laki lah yang berhak jadi pemimpin negara, Pak. Tetapi laki-laki lah yang menjadi pemimpin rumah tangga, mulai dari mencari nafkah. Itu kewajiban bapak atau suami, Pak, bukan istri atau ibu. Kalaupun ada istri atau ibu yang cari nafkah, itu haknya sendiri, tidak perlu diberikan atau bagikan pada suami, Pak. Itu. Ya, sedangkan penghasilan suami harus di-store kepada istri, Pak. Karena ya begitulah pengaturan yang diatur oleh Islam. Sekali lagi, yang dimaksud oleh ayat itu ar-rijalu, suami, Pak, tegasnya. Bukan laki-laki secara umum, suami, Pak, itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ya, memimpin istrinya, anak-anaknya, dan wajib mencari nafkah untuk istri anak-anaknya. Itu ayat itu artinya seperti itu, Pak. Bukan kepemimpinan publik atau menjadi kepala negara gitu. Ya, termasuk memimpin sholat atau jadi imam, Pak. Karena mengapa Islam tidak membolehkan wanita atau istri jadi imam sholat? Karena bisa jadi sewaktu-waktu istri ini berhalangan, Pak. Baru 1 rakaat tiba-tiba mens, Pak. Repot nanti, Pak. Iya kan, enggak tertutup kemungkinan itu. Nah, itu logikanya kenapa istri atau wanita tidak boleh jadi imam sholat. Karena bisa jadi tidak tertutup kemungkinan baru Allahu Akbar atau 1 rakaat keluar mens, Pak, keluar darah. Itu menjadi batal sholat. Repot nanti menggantikan jadi imam sholat. Ya, ini persoalan fikihnya menjadi begitu, Pak. Mengapa? Ya enggak usah nuntut kesetaraan atau apa istilahnya populer, emansipasi atau apalah. Ibu-ibu itu sekali-sekali jadi imam lah, sholat di rumah, bapak atau suami di belakang, atau makmum sekali-sekali gantian. Ini begitulah ketentuannya. Yang rame sekarang adalah ganti kelamin atau transgender dorce itu. Pesannya dikuburkan, diperlakukan jenazahnya sebagai wanita. Nah, bagaimana perlakukan sebagai wanita? Jelas laki-laki. Ya, persoalan dipotong kan persoalan nanti kemudian kan. Harus dilihat asalnya, asal lahirnya. Jenis kelamin jelas laki-laki. Ya nanti dimandikan, dikafani, sampai disolatkan kalau bicara niatnya. Allahumma firlaha misalnya. Ya harus Allahumma firlahu karena laki-laki begitu. Gitu ketentuan. Toh tidak bisa berubah total 100% kalaupun ganti kelamin. Tetap aja kumisnya panjang, jenggotnya tumbuh, tidak bisa mens, tidak punya rahim, nggak bisa melahirkan. Kan begitu walaupun ganti kelamin. Tetap laki-laki gitu. Toh dia nanti meninggal, dorce itu. Terserah orang hidup dong, nggak bisa protes. Saya kok dimandikan oleh orang laki-laki, ya nggak bisa ngomong lagi. Udah meninggal, tergantung orang hidup kan. Mau apa gitu. Ini makanya nggak usah macam-macam lah. Kalau laki-laki ya sudah lah, laki-laki aja gitu. Perempuan ya perempuan. Sudah kehendak Allah begitu, kita mau menentang ya kehendak Allah. Ini susah jadinya. Ya begitulah, Pak. Penafsiran dan ini tidak banyak perbedaan pendapat, Pak. Kalau ayat ini, yaitu laki-laki di situ suami, Pak, atau bapak dalam rumah tangga, ya punya kewajiban wabima anfaku bunyi ayatnya berikutnya itu
karena punya kewajiban untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Berarti kepemimpinan domestik dalam rumah tangga, Pak. Begitu. Kalau misalkan kita misalkan ada basic pemimpin di pemerintahan yang bisa mumpuni, jujur dan sebagainya, kebetulan wanita, kita memilih nggak bisa ya, misalkan kalau kita memilih, kita tidak berdosa juga. Iya, karena ayat tadi tidak bicara kepemimpinan publik. Yang kedua, hadis tadi saya katakan bahwa wanita kalau memimpin negara nggak akan berhasil. Itu yang dimaksud Nabi itu wanita waktu itu, Pak. Wanita yang belum pintar tadi, Pak. Karena dibuat begitulah oleh laki-laki. Iya, bukan kemauannya sendiri. Laki-laki yang tidak memberi tempat pada perempuan. Sekolah aja nggak boleh dulu, Pak, wanita itu. Sekolah nggak boleh, kenapa? Nah, kalau wanita pintar jadi istri, banyak nuntut, Pak. Tahu semua persoalannya. Misalnya guru, dosen, kan punya sertifikasi tunjangan, Pak. Nah, kalau istrinya ngerti selalu nanya, Pak. Itu sudah keluar tunjangan dosen, guru. Belum, nggak bisa dibujuki kalau pintar, Pak. Maka laki-laki dulu memang sengaja bikin wanita itu bodoh supaya gampang dibujuki, begitu, Pak. Iya, akal laki-laki itu, Pak. Setelah ini aja istri udah pintar masih bisa dibujuki lagi, tuh. Ya, yang tertawa mungkin pernah melakukannya. Ini guyon. Ya, begitu. Oh iya, silakan, Pak. Saya cuma penjelasan tentang gambaran cerita mengenai jahiliyah. Iya, silakan, Pak. Iya. Satu sisi orang zaman itu istrinya lebih dari 10. Iya. Terus? Iya. Di sisi lain punya anak wanita dibunuh atau apa gitu. Iya, iya. Itu kok nalar saya belum ketemu. Apakah wanitanya orang atau gimana? Iya, memang nggak logis ya. Ya, menurut sejarah memang laki-laki waktu zaman jahiliyah itu punya istri banyak, bahkan 10 lebih. Tapi sisi lain sejarah mencatat, Quran juga menyebut tadi, setiap lahir anak perempuan dibunuh. Lalu dari mana istri bisa lebih dari satu tuh? Kan begitu tuh, Pak, logikanya. Ya. Ini Al-Quran tidak menyebut apakah sejak awal dulu begitu, tradisi jahiliyah itu selalu membunuh anak perempuan atau baru-baru saja gitu, Pak. Kalau baru-baru saja berarti masih banyak wanita sehingga bisa dikawini laki-laki lebih dari satu itu, Pak. Logikanya juga begitu, Pak. Jadi tidak sejak awal, Pak, anak perempuan itu dibunuh. Sebab logikanya kalau dibunuh sejak awal nggak ada kehidupan lagi di jahiliyah itu, sudah musnah, Pak, karena nggak ada wanita melahirkan anak. Berarti baru-baru saja, tidak lama, kebiasaan bunuh anak itu ya tidak berlangsung lama, hanya baru-baru saja menjelang Islam. Sedangkan dulu itu masih dibiarkan hidup wanita itu sehingga bisa dikawini oleh laki-laki lebih dari satu orang itu, Pak. Logikanya begitu, Pak, kalau pakai logika kan. Kemudian oleh karena itu Islam tidak mengajarkan poligami, Pak. Tidak, bukan Islam mengajarkan. Yang sejak jahiliyah aja di mana-mana ya poligami, Pak. Begitu. Lalu Islam apa? Membatasi, Pak. Ya, ada seorang sahabat lapor, "Wahai Nabi, saya masuk Islam, istri saya 10. Terus apa jawaban Nabi? Ya, sisakan 4 saja, yang 6 diceraikan. Berarti dibatasi, iya, 4 saja yang boleh. Nah, itu pun disyaratkan lagi harus adil. Nah, adil poligami menurut bapak-bapak adalah adil dalam materi saja. Itulah penafsiran itu. Karena yang menafsirkan bapak-bapak. Adil dalam hal materi bisa kami.
Nah, adil dalam hal non materi, kesenangan, kecintaan, ya di luar kemampuan kami. Ya, begitu penafsiran laki-laki. Nah, penafsiran perempuan adil ya, baik materi maupun non materi. Dan Al-Quran mengatakan walan tastati'u bainan nisa'i walau harastum. Ya, anta'dilu, ya. Tidak mungkin laki-laki bisa adil dalam berpoligami walaupun sudah berusaha. Nah, kata Quran, kata ibu-ibu, tidak mungkin laki-laki bisa adil, berarti tidak memenuhi syarat poligami. Nah, gitu Pak penafsiran. Maka penafsiran itu tergantung dari jenis kelamin orang juga Pak, gender. Kalau wanita nafsirkan Quran, khususnya poligami, Al-Quran tidak membolehkan poligami. Karena syaratnya adil, dan adil tidak mungkin dicapai oleh laki-laki, berarti tidak boleh. Nah, gitu Pak. Iyalah laki-laki, kami sudah adil materi. Ya, anak 4, istri pertama, tentu belanja lebih banyak. Anaknya 1, istri kedua, belanja sedikit, adil sudah. Tapi lebih senang ke istri kedua saya. Nah itu nggak masuk urusan laki-laki itu. Itulah penafsiran Quran. Karena Quran nggak bisa bicara sendiri Pak. Tergantung kita manusia yang menafsirkannya. Itulah penafsiran tuh macam-macam itu. Kebenaran tuh banyak dalam Quran itu, dalam Islam itu. Enaknya begitu Pak. Yang poligami ya benar, yang tidak juga bisa benar gitu. Yang baik itu adalah tidak poligami Pak gitu. Karena banyak kasus akibat poligami konflik terus Pak, perang Pak gitu. Antara 2 istri dan anak-anaknya itu, rebutan harta, rebutan apa saja Pak. Ya begitu. Ya gitulah. Ya makanya didiskusikan nggak pernah selesai. Diapakan Pak? Dilaksanakan gitu. Selesai sudah, paling ramai sebentar. Ya Pak. Nggak mau. Jangan sekarang Pak ya. Waktu dulu masih aktif aja nggak berani gitu. Cerita sendiri. Oke, saya kira begitu. Udah jam 9. Masih ada lagi, silakan Pak. Enggak apa-apa. Ya, ada sebuah hadis wa idza sallama ahadukum al-yahudu wan nasara faqulu wa alaika gitu. Nah, itu hadis Pak, sahih. Kalau ada seorang non muslim, ya saya pakai non muslim Pak ya, karena dalam sosial Bapak tanya dulu. Kalau ada seorang non muslim, apakah Yahudi atau Nasrani dalam hadis itu mengucapkan salam pada kita, maka Nabi menyuruh kita wa'alaikum, jawablah dengan wa'alaikum. Nah, wa'alaikum itu adalah sama dengan wa'alaikumussalam Pak. Karena dalam bahasa Arab, wa'alaikum saja tidak mungkin bisa berdiri sendiri kata itu. Mesti ada salamnya, wa'alaikumussalam. Cuma tidak disebut oleh Nabi. Ya. Oleh karena itu boleh Pak. Berdasarkan hadis tadi kita menjawab ya. Bahkan ada hadis yang melarang kita umat Islam untuk mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani ya, kita lebih dulu, tetapi itu difahami oleh ulama sebagai cocok dengan situasi waktu Nabi bersabda itu, karena bermusuhan terus. Nah, kalau bermusuhan kenapa dimintakan kedamaian, keselamatan? Begitu Pak. Nah, berarti sebaliknya ketika mereka tidak musuh kita, kita boleh juga mengucapkan salam. Gitu. Ya, saya prakteknya karena dokter langganan saya tadi, setiap saya pamit itu justru dokter itu yang lebih dulu salam. Ya saya jawab Waalaikumsalam. Terus apa salahnya? Ya apakah Allah nanti betul-betul memberikan keselamatan, ya siapa tahu dengan begitu itu mendapat hidayah begitu. Akhirnya muslim. Kalau saya, sikap saya begitu aja. Ya, beri contoh yang baik. Loh, saya didoakan juga. Nah, siapa tahu akhirnya mendapat hidayah lalu muslim begitu Pak.
Sayang dokter Ri, 11 tahun Pak belajar Islam, tahu semua Pak, ajaran Islam, fase lagi gitu. Hanya penasaran saya tanya, oh makanya kok pintar, sudah 11 tahun. Cuma saya kapan punya waktu tersendiri untuk nanya, kapan Pak mengucapkan syahadat ini? Ini yang saya cari, tunggu-tunggu waktu ini. Ya mudah-mudahan ada waktu ketemu lagi dokter itu berdua gitu. Ya ini saya nanya begitu aja lah. Nggak maksa, cuma nanya Pak. Ya, kalau berhasil kan dapat pahala, bisa mengajak orang untuk masuk Islam begitu. Saya kira begitu Pak. Lain kali kita sambung sampai jam 9 lebih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.